Ron, sembena. Be, kena can diangkat. Be, be. Ibu dari SA, balita asal Garut yang videonya viral karena diduga mengalami kekerasan akhirnya memberikan penjelasan pada Rabu 12 November 2025 kemarin. Dan sang ibu balita tersebut membantah adanya tindakan penganiayaan dan juga menyebut sang anak mengidap penyakit genetik langka bernama osteogenesis imperfecta atau OI. Dan dari hasil pemeriksaan ini, dokter menyampaikan bahwa tulang sang anak rapuh dan mudah patah akibat kelainan bawaan. Untuk fakta lebih mendalamnya kita sudah terhubung bersama rekan Sidki Al-Ghifari, wartawan Tribun Jabar yang sudah terhubung bersama kita akan menjelaskan informasi lebih lengkapnya untuk Anda pemirsa. Selamat sore, rekan Sidki Al-Ghifari. Selamat sore, Justina. Baik, Justina. Bisa diceritakan terlebih dahulu terkait kronologi awal hingga akhirnya kasus ini terungkap ke publik, rekan Sidki? Baik, Justina. Ini pertama kali kasus ini terungkap ke publik adalah beredarnya sebuah video yang memperlihatkan seorang anak dalam kondisi terluka begitu di bagian wajah, Justina, dengan kondisi mata lebam, kemudian ada luka-luka goresan dan ada bercak-bercak darah di antara mata, hidung, dan bibir begitu, Justina. Kemudian dalam video tersebut juga terlihat seorang anak tangan kirinya itu terlihat sedikit tidak berada dalam posisinya, Justina. Video ini, Justina, beredar di grup-grup WhatsApp yang tersebar di Kabupaten Garut, kemudian ditelusuri oleh sejumlah pihak dan ternyata video tersebut berlokasi di Kelurahan Margawati, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang mana tempat kediaman dari orang tua dari anak tersebut. Kemudian setelah beredar, anggota kepolisian didampingi oleh pemerintah Kabupaten Garut melalui kantor kecamatan Garut Kota itu langsung menelusuri keberadaan dari bocah tersebut. Dan kemudian bocah itu dievakuasi dan diperiksa kembali di RSUD Dr. Slamet Garut kemarin. Ada sejumlah pemeriksaan termasuk visum dan sejumlah rangkaian pemeriksaan lain. Kemudian saat ini kami juga masih menunggu hasil visum dari keadaan asli atau keadaan dari bocah tersebut. Sina. Baik, kalau tadi dipaparkan bahwa kondisi lebam di wajah dan juga rapuh menurut dari pihak terkait ini beredar dari video. Seperti itu rekan Sidki, namun bagaimana kondisi pertama kali saat SA ini dievakuasi oleh sejumlah pihak? Ya, kondisinya memang kondisinya memang tidak terlalu sehat ya begitu ya. Tampak bocah tersebut dalam kondisi kesakitan terutama di tangan kirinya ya, di tangan kirinya dan saat itu memang langsung dibawa ke ruangan medis dan diperiksa. Saat ini juga bocah tersebut yang berusia 2 tahun itu dalam pemeriksaan lanjutan Yusina di RSUD Dr. Slamet Garut. Dan ini dari hasil keterangan orang tuanya, kami belum mendapat informasi resmi ya Justina terkait kondisi diagnosis yang dialami oleh bocah ini. Kemudian kami baru mendapat informasi dari pengakuan dari ibunya bahwa anaknya tersebut menderita osteogenesis imperfecta begitu, yang mana kelainan genetik yang mengakibatkan bocah tersebut kerap rentan terluka tanpa sebab begitu, Justina. Baik, ibu korban mengaku anaknya menderita osteogenesis imperfecta atau OI. Namun apakah kemudian alibi dari sang ibu ini terbukti secara medis, rekan Sidki? Ya, Justina, ini kami sedang menunggu hasil visum dari peristiwa ini dan kami juga menunggu keterangan dari pihak RSUD apakah anak ini memang mengidap penyakit OI atau tidak begitu. Dan hasilnya sekarang masih tunggu. Tadi juga kami sudah berkomunikasi dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah ya Jawa Barat bahwa mengatakan bahwa KPID Jabar meminta pihak kepolisian dan pihak Rumah Sakit Dr. Slamet Garut untuk segera merilis atau mengungkapkan
kondisi sebenarnya apa yang terjadi kepada anak ini, Justina. Tapi kemarin saat kami mendatangi rumah kediaman anak ini, memang anak ini cenderung aktif ya, cenderung aktif dan bisa berkomunikasi begitu, bisa menyapa dan tengah bermain di rumahnya, Justina. Baik, untuk pemeriksaan awal, apakah ada dugaan kekerasan terhadap balita SA ini, rekan Sidki? Ya, ini kami masih mencari informasinya. Tadi juga Satreskrim Polres Garut, Joko Prihatin mengatakan bahwa saat ini pihak kepolisian sudah memeriksa 5 orang saksi dan pihak keluarga anak ini, terutama dari keluarga ayah, ini sudah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Jadi sudah ada 5 saksi Yosina yang diperiksa oleh kepolisian dari kemarin hingga saat ini. Untuk hasil visum juga kami tengah menunggu rilis resmi dari kepolisian, dan jika sudah keluar kami akan informasikan selanjutnya, Yosina. Saya jelaskan terlebih dahulu bahwa kami di sini bersama-sama dengan Pak Camat, Pak Lurah, juga ada Ibu Kabid ya beserta jajaran untuk memastikan bahwa apakah ini terjadi kekerasan apa tidak yang selama ini berkembang di media sosial. Kemudian kami menemukan bahwa dari hasil asesmen yang memang kami lakukan hari ini bersama-sama bahwa kami secara kasat mata tidak menemukan terjadinya kekerasan pada anak. Salah satu indikatornya adalah yang pertama, walaupun kami tidak membawa serta psikolog, tetapi anak ini tampak tidak kelihatan trauma. Dan luka yang semula itu dalam tanda kutip cukup serius, tetapi dengan cepat luka itu juga menghilang. Tidak didapati rasa sakit, bahkan tangan yang diduga itu ada keretakan tulang, ternyata juga anak masih beraktivitas normal seperti biasa. Walaupun nanti mungkin keputusan yang resmi tentu akan diputuskan oleh pihak rumah sakit. Sehingga di dalam hal ini kami masih belum bisa menyimpulkan apakah ini ada kekerasan, apakah ini ada penyakit lain yang disebut dengan gangguan genetika ya. Kita masih belum mengetahui, kita tunggu saja proses berikutnya. Tetapi namun demikian kita ingin menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menjustifikasi dulu tentang apa yang terjadi pada anak-anak kita ini. Yang terakhir, tentu kami ingin segera mendorong kepada pihak rumah sakit dan juga dari pihak kepolisian untuk bisa secepatnya memberikan penjelasan secara rinci terkait hasil diagnosa kesehatan yang memang hari ini masih berproses di RSUD Dr. Slamet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.